teman-teman. Di sini kita membangun proses kedewasaan. Di sini kita belajar ilmu agama lebih dalam, yang dimana itu tidak kita dapatkan Kak, kalau misalnya suka luar gitu kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Adi Saputra. Ini merupakan podcast yang kedua setelah kemarin, alhamdulillah tuh di podcast yang pertama tentang Mas Humam ya, yang telah baru saja menyelesaikan 30 juznya itu. Alhamdulillah ada beberapa tanggapan yang positif lah gitu. Maka hari ini kita mau coba lagi podcast yang kedua dengan santri yang lain, dengan santri yang berbeda. Nah, pada kali ini kita mau ajak bicara santri yang jauh dari Lampung. Nah, ya, benar sekali. Tapi kita perlu kenalan dulu nih kan. Kemarin saya sampaikan ya bahwa tak kenal maka tak viral iya. gitu ya. Maka kita baiknya sekarang kenalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya. Ya. Nah, perkenalan dulu deh. Dulu ya. Mungkin banyak wali santri ya, sebagian udah tahu, sebagian yang belum tahu ya. Ya, nama saya Tanto Yahya. Asal saya dari Kalimantan Barat, Kota Singkawang yang berada di Pulau Kalimantan ya. Saya di sini sudah jalan 3 tahun mondoknya Kak. Oh, 3 tahun ya. Alhamdulillah. Kelas akhir berarti ya? Ya, kelas akhir, alhamdulillah. Ya, jadi saya mondok tuh mulai dari 2022 Kak. 2022 ya. Itu. Dan saya sebentar lagi berakhir ya? Ya, alhamdulillah. Tinggal berapa bulan lagi nih berakhir? Kira-kira 3 bulan ya Kak. 3 bulan, bentar lagi loh. Bentar lagi nggak lama ya? Nggak kerasa banget Kak. Iya, Masya Allah. Nah, sekarang kan jauh nih dari orang tua. Iya, betul. Apa sih perasaanmu ketika saat ini atau selama kemarin sekolah di sini itu jauh dari orang tua gitu? Apa perasaannya? Untuk perasaan ya seperti kebanyakan santri-santri yang lain lah ya. Pasti kangen orang tua tuh pasti. Terus kangen rumah, kangen teman-teman yang di sana itu pasti. Tapi ya namanya belajar kan ya. Ada pepatah mengatakan belajarlah sejauh-jauhnya sampai ke negeri Cina. Itu negeri Cina tuh hanyalah kiasan kan. Jadi kita nih masih di Indonesia. Dari Kalimantan ke Lampung itu masih satu Indonesia lah Kak ya. Belum lah ya, masih bisa ditempuh lah ya. Nggak Masih lama bisa waktunya ditempuh ya. Berapa lama sih kalau naik pesawat biasanya? Ya, dari Kalimantan ke Pontianak, dari Pontianak nih, dari Pontianak ke Jakarta itu 2 jam. 2 jam ya? 2 jam, 1 jam 45 menit. Dan tapi yang lama tuh transitnya Kak. Transitnya tuh bisa sampai 5 jam atau 4 jam. Terus dari Jakartanya ke Lampung, ke Bandar Lampung itu sekitaran 30 menit doang Kak. Jadi sebenarnya kalau di pesawatnya nggak lama ya, tapi transitnya yang bikin lama ya. Iya. Bosen biasa Kak kalau misalnya sendiri itu. Iya. Tapi sering nggak pulang-pulang ke sana? Jarang Kak. Berapa kali terhitung tuh selama 3 tahun? Berapa ya? Ada 4 kali kayaknya. 4 kali ya. Jadi selama 3 tahun cuma 4 kali ini pulang nih. Waduh, berarti betah nih di Muhajirin ini kayaknya. Alhamdulillah. Setelah ini mau dapat orang sini juga. Nggak mau pulang kayaknya dia habis ini kayaknya. Oke. Apa sih sebenarnya yang menjadi alasan utama gitu ya? Sedangkan kalau kita tahu ya, yang namanya pondok itu kan di mana-mana ada ya. Betul. Di Kalimantan jelas juga banyak pondok gitu kan. Nah, apa yang mendasari nih kok milih yang di Al-Fatah Lampung, nggak di Al-Fatah Singkawang atau di mana gitu kan? Nah, itu kenapa tuh? Yang pertama jelas, jadi kalau kita jauh dari orang tua atau jauh dari tempat kita ya, tempat tinggalnya kita itu, pengalamannya pasti lebih berbeda, lebih jauh berbeda. Yang dimana kita nih menemukan orang-orang baru, ustadz-ustadz baru, berbagai karakteristik orang-orang di sini kita tahu gitu. Jadi orang Lampung nih kayak gimana wataknya. Teman-teman di sini kan berbagai daerah sih datangnya kan. Ada yang dari Jambi kan, ada yang dari Padang kan, ada dari Aceh mungkin. Ya, jadi kita tuh mengenal lebih jauh gitu, mengenal dunia ini lebih luas. Dunia ini luas loh Kak, nggak hanya di Kalimantan doang kan. Jadi kita mencari
pengalaman lebih luas gitu. Jika kita keluar, apalagi keluar pulau gitu. Mantap lah, berarti memang intinya cari pengalaman lah ya, cari teman baru kan ya, jelaskan temennya banyak macamnya. Nah dulu waktu SMP atau MTS itu mondok atau enggak? Enggak Kak, jadi saya itu sekolahnya tuh di Pondok Pesantren Al-Fatah juga di Singkawang di Kalimantan Barat sana. Cuman saya tuh kayak terhitungnya anak muhajirun gitu lah, anak kompleks itu. Jadi tinggalnya tuh di rumah yang dimana tuh gimana ya, HP tuh pasti nggak lepas lah kan, kayak motor kemana-mana ya, jadi liar gitu hitungannya. Jadi kita nih mau lebih mendalami ilmu agama ini dengan tidak memegang HP itu misalnya. Tidak. Tapi bisa nggak megang HP ya? Hah? Bisa nggak megang HP ya? Ya alhamdulillah. Karena anak zaman sekarang ini kan kayaknya nggak mungkin kalau nggak megang HP. Iya. Kalau nggak megang HP biasanya ngapain? Kalau kalau megang HP itu biasanya ngapain? Main game. Biasanya main game. Tapi kalau dia ini beda. Dia ini kayaknya main game nggak begitu suka. Iya betul. Konten kreator nih. Iya betul. Wah, keren nih dia nih. Ya. Kenapa tuh kok suka jadi konten kreator tuh? Ya seneng ngomong aja Kak. Seneng ngomong. Saya ada kepedean juga kan, ada bakat, bisa dibilang bakat lah situ, walaupun belum terlalu jago lah ya. Cuman kita sambil belajar gitu. Daripada main game saya entah kenapa ya, kawan-kawan saya main game, saya tuh kurang suka Kak, kurang suka dengan main game. Entah kenapa. Kenapa tuh? Nggak tahu juga Kak. Saya main gamenya pun sekali-sekali doang. Mungkin kalau diajakin kawan kan mabar, ya ikutlah saya. Cuman jarang. Kalau main game nggak begitu suka ya? Nggak begitu suka Kak, buang-buang waktu aja bagi saya. Ini paham nih. Main game itu buang-buang waktu. Buang-buang waktu, buang-buang uang Kak buat top up itu ya. Beli skin, beli macam-macam ya. Ini beda nih berarti nih. Orang kebanyakan megang HP itu kan ya pasti main game lah, nggak kemana-mana kan pasti. Tapi dimanfaatkan dengan buat konten gitu kan. Alhamdulillah. Main game udah lama juga saya. Terakhir tuh dulu sempat jadi pecandu game saya Kak. Game apa tuh? Game Mobile Legend lah. Mobile Legend. Jadi kalau misal disuruh-suruh gitu, sering misalnya disuruh belanja gitu, sering ditunda Kak. Kenapa? Karena main game itu takut apa? Takut AFK namanya kalau di istilahnya di Mobile Legend. Apa singkatannya tuh? Hah? Apa ya? Nggak tahu juga. Apa AFK itu? Oh iya. Berarti udah lama lepas dari game ya? Udah lama Kak. Nah, dari kelas 1 MTS itu lah. Udah kelas 1 MTS malahan. Udah lama banget ya. Terus kalau di konten kreator udah lama belum suka main konten kayak gitu? Ya, saya udah lama sebenarnya, dari dulu tuh mempelajari aja Kak, mempelajari gitu kan. Dari YouTube nih gimana gitu, penghasilannya gimana, cara-cara monetisasinya gimana. Cuman saya seneng aja Kak, entah kenapa tuh saya seneng aja dengan konten-konten kayak gitu, konten-konten itulah. Entah itu. Artinya pede ya depan kamera ya. Ini kan kalau kita ngomong biasa gini nih biasanya enak ngobrol gitu kan. Cuman kadang kalau di depan kamera itu suasananya tuh jadi berubah. Jadi yang tadinya lancar gitu kok tiba-tiba ada yang blank, ada yang hilang gitu kan. Tapi woi, Tantowi ini keren lah pokoknya. Di balik kekurangannya ada kelebihannya yang luar biasa. PD-nya ini yang saya salut dengan dia nih ya. Setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Benar, setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Kemudian kan udah ber3 tahun nih di Al-Fatah. Ada rasa menyesal nggak sih mondok-mondok jauh ke Al-Fatah dengan biaya yang lumayan gitu kan? Ya, yang pastinya enggak sih Kak. Kalau dihitung dari pengalamannya yang banyak kan, ya wawasannya yang lebih luas gitu. Kalau misalnya mau di apa namanya bilang ya jauh Kak, lebih gimana kalau mondok tuh lebih dewasa gitu ya. Dimana pribadi kita nih lebih dewasa lah pokoknya, lebih dewasa ketimbang kita tuh di rumah gitu. Gitu lah Kak, untuk meningkatkan kedewasaan. Jadi para orang tua jangan takut memondokkan anaknya ya, untuk meningkatkan kemandirian. Iya. Karena memang kalau yang namanya di pondok itu saya sih memang nggak pernah mondok ya. Saya juga sekolah kan di SMK, kemudian kuliah di negeri kan. Ya memang kalau saya perhatikan anak-anak yang di pondok itu ya dia lebih dahulu, lebih dini menghadapi masalah-masalah. Oh gitu ya kan.
Ya kayak misalnya dia ya dari kelas MTS itu umur berapa sih? MTS umur 13 ya? Ya 13, 12, 13 tahun, 12 gitu. tahun gitu kan. Dari sejak usia itu mereka harus sudah lepas dari orang tua. Dari sejak itu dia harus mulai nih nyuci sendiri gitu kan. Hidup dengan teman-temannya. Kalau di tahfiz ini kan alhamdulillah di asramanya nih ya. Ini kan kita mix gitu kan, campur gitu. Ada yang kakak, ada yang adik gitu kan. Mau nggak mau ya kalau misalnya ini ya kitanya harus saling memahami, saling mengerti, karena di dalam ruangan itu kan saudara. Makanya memang bagus banget deh kalau menurut saya itu anak-anak pondok itu pendewasannya lebih cepat, karena memang sejak usia dini dia itu dapat banyak masalah. Tapi jangan khawatir, orang yang punya banyak masalah biasanya dia lebih dewasa dalam menghadapi masalah, lebih tenang dalam menghadapi masalah. Begitu ya nggak sih? Iya betul, saya pernah baca buku juga kan, di buku Tenang Menghadapi Segala Masalah di situasi apapun. Penulisnya tuh Sabrina Ara. Itu ada menulis, kehidupan tuh seperti main game gak? Jikalau kita kalah atau menyerah, kita game over. Jikalau kita naik, kita menang, kita naik level. Yang dimana itu kan ada masalah di dalam itu kan. Masalah itu membuat kita naik level. Tetapi jika kita menyerah dengan masalah itu, ya kita game over, kalah dalam kehidupan ini. Artinya kita emang harus maju terus gimana pun masalahnya ya. Kan ayatnya juga ada tuh, 2 ayat berulang tuh, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Artinya itu setiap kemudahan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. 2 kali ayat itu tersebut. Maka jangan khawatir kalau punya masalah, itu Allah sedang bimbing kamu untuk bisa naik level kan gitu ya. Betul. Oke, sekarang selama di pondok nih 3 tahun, kira-kira apa nih pengalaman paling mengesankan selama di pondok? Pengalaman paling mengesankan ya ketemu banyak orang kan, dan saya kan waktu itu ada gabung di organisasi ISMA namanya, Islamic Student Movement Al-Fatah, Movement of Al-Fatah ya. Dimana itu meningkatkan bakat kita, bisa dibilang bakat itu termasuk public speaking Kak, sering maju gitu kan, sering maju menyampaikan kritik-kritik kita atau literasi apa segala macam lah kan, dan ide-ide di situ juga. Dalam organisasi itu kita berbagi pikiran Kak, jadi pikiran ini kan jangan dipendem, terus harus berpikir lebih kritis gitu untuk meningkatkan diri gitu. Iya. Artinya pelajarannya banyak lah pada saat jadi mudabir ya. Udah berisma gitu ya. Kemudian pengalaman yang paling menyedihkan deh selama 3 tahun ini kira-kira? Aduh, pengalaman paling menyedihkan ya. Ada enggak itu? Apa ya kira-kira ya? Ya menyedihkan ya mungkin nggak sedih-sedih amat sih kayak jauh dari orang tua itu pasti kan. Terus permasalahan mungkin setiap santri ya pasti pernah ngerasain, entah itu uang habis ya uang habis belum kiriman, lihat teman makan kan kita cuman liatin, tapi teman-teman sini baik Kak, pasti tawarnya makan ya gitu. Itulah enaknya di pesantren Kak, dimana persaudaraan itu terjalin. Kita nih seperti saudara, udah kayak adik kakak, dan dengan adiknya tuh saling menyayangi, dan yang lebih muda ke yang lebih muda ke yang lebih tua itu saling menghormati. Itulah namanya persaudaraan, ukhuwah yang telah terjalin di pondok. Artinya hal yang paling menyedihkan dia itu pada saat kehabisan uang belum dikirim. Ya, apalagi banyak sebenarnya. Ya, ada banyak mungkin belum bisa terungkap di sini gitu ya. Oke, tadi kayaknya tersebut juga masalah mudabir ya. Iya. Nah, di mudabir itu berapa lama kemarin diamanakannya? 1 tahun ya. 1 tahun ya, di kelas 5 ya. Di kelas 5. Itu kan banyak masalah gitu kan. Nah, itu tuh kira-kira apa sih manfaatnya jadi mudabir? Manfaat jadi mudabir tuh banyak. Yang seperti tadi yang saya bilang, yaitu mengembangkan pola pikir kan, meningkatkan public speaking, habis itu kita meningkatkan pengetahuan
membuat acara seperti Modal Akbar kan. Modal Akbar kan banyak kan, besar kan, besar. Itu banyak konsepnya, yang dari mana kesuksesan Modal Akbar tuh kita yang megang gitu. Entah itu sukses, entah itu gagal, kita yang megang. Dimarahi, biasa dimarahi Kak Wahyu misalnya gitu. Entah dari masakannya kan, dari acaranya, dari panggungnya itu Mudabir kan yang megang gitu. Jadi kita bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang itulah, yang dimana itu bakalan ada di dunia kerja nanti. Habis itu ada juga dana usaha usaha itu ya, kayak menjaga warung, dana usaha danus. Itu kan pasti ilmu yang digunain sih pasti Kak, ilmu usaha kan. Nah, dari ilmu-ilmu yang didapat pada masa diamanahkan sebagai mudabir, ada nggak yang langsung teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Teraplikasikan ya. Kayak kemarin kan sempat amal soleh itu. Betul. Itu Ya betul itu. Salah satunya itu pas amal soleh. Kan dari kita belajar public speaking, pas amal soleh tuh. Amal soleh itu kan jadi di sini ada program amal soleh, ada 1 bulan kan, 1 bulan. 1 bulan Nggak nyampe 20 hari pas bulan Ramadan. Kemarin di mana ya? Saya di Niabah Kalianda. Di Kalianda. Kalianda. Jadi dari Mudabir ini kita kan belajar public speaking apa segala macam, kita nih bisa ngisi ceramah gitu ya, azan kan. Habis itu dari Mudabir juga kita kan ada ilmu sosialisasi gitu. Kita sosialisasi lah dengan iwan-iwan di sana, dengan masyarakat yang ada di sana gitu. Itu sangat bagi saya berguna. Ya, alhamdulillah, artinya di Mudabir itu memang manfaatnya luar biasa bagi siapa dia yang bersungguh-sungguh gitu ya. Nah, kemudian selama 3 tahun ini kira-kira apa nih yang kamu perlu sampaikan ke teman-teman semua? Sekolah di sini itu gimana gitu kan, yang ngajak teman-temannya, ya apalah yang ingin disampaikan tentang Al-Fatah Lampung, gak usah ditafis. Oke. Ya, bagi teman-teman yang di luar sana yang masih ragu untuk mondok gitu, jangan ragu teman-teman. Di sini kita membangun proses kedewasaan. Di sini kita belajar ilmu agama lebih dalam, yang dimana itu tidak kita dapatkan Kak kalau misalnya sekolah luar gitu kan. Nah, kita bisa meningkatkan ilmu keagamaan kita saat di sini. Kita membangun kekeluargaan di Al-Fatah, terkhususnya kan di pondok pesantren kan, pondok pesantren Al-Fatah khususnya. Jangan takut ya. Ya biasa kan kita lihat sih Kak, berita tentang bullying itu kan sering terjadi gitu itu kan ya. Sebenarnya gimana ya Kak? Gak ada sih sebenarnya bully itu. Bagi saya itu misalnya digituin tuh, itu ya udah anggap candaan aja, sebagai proses pendewasaan juga untuk meningkatkan mental ya. Kita bisa melihat juga ya Kak, generasi Z nya, Gen Z sekarang itu generasi yang mental health Kak, kayak gimana ya, mentalnya tuh tidak seperti generasi sebelum-sebelumnya, generasi milenial ya generasi milenial, generasi X kan, boomer lihatnya segala macam itu mereka kan terdidik keras lah ya, lebih tahan banting lebih tahan banting ya, karena didikan orang tua sekarang juga sih kayaknya kayak ya, memang mau nggak mau pengaruh besar terhadap atau cara yang dilakukan orang tua terhadap anak itu ya, pengaruhnya yang kita pahami ya, generasi besar. Z itu gimana gitu kan ya. Oke. Kalau seandainya ditanya nih pesan atau apalah buat guru-guru Al-Fatah nih, apa yang perlu kamu ungkapkan untuk guru-guru di Al-Fatah nih? Ungkapan kepada guru-guru Al-Fatah ya. Karena ini tahun terakhir ya, saya berterima kasih banyak kepada guru-guru Al-Fatah yang telah membimbing kami untuk menuntut ilmu di sini kan. Tidak untuk sejuta kata aja nggak bisa Kak diungkapkan ya, selain kata terima kasih ya Kak. Terkhusus Kak Wahyu lah kan. Terima kasih Kak Wahyu dan guru-guru yang lain juga. Terima kasih telah mendidik kami di sini, mengembangkan kami di sini menuju proses kedewasaan,
proses pembelajaran di sini yang begitu banyak ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin pesan buat adik-adiknya nih yang lagi menuntut ilmu, yang MTS, yang lagi jadi mudabir. Oh ya gitu betul. Kan. Mungkin ada nih pesan-pesan buat teman-temannya. Pesan-pesan kepada adik-adik semua, ya jangan gampang menyerah lah. Jangan gampang menyerah. Setiap kita kan pasti diberi ujian ya kan. Ujian yang dimana ujian tuh ya tadi kita udah bahas kan. Ujian tuh dapat meningkatkan level kita, kualitas kita. Gitu. Dimana kita ya hadapi aja ujian, karena udah ada 2 ayat yang itu, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali lah Allah bilang itu. Ya kita kalau misalnya dikasih ujian gitu ya Kak, ya kita selalu berpikir lah, ini kok sulit banget kan hidup ini, ujian ini sulit banget, tapi percayalah setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu Kak. Jadi terus semangat, jangan menyerah ya. Betah-betah di pondok ya. Udahlah. Oke, kemudian selanjutnya mungkin kan juga jauh dari orang tua. Iya, betul. Mungkin ada pesan yang disampaikan sama orang tuanya gitu melalui melalui di sinilah. Silakan. Ya. Kepada para orang tua, terima kasih telah menyekolahkan kami di sini, telah meletakkan kami di sini, menitipkan kami di sini. Sepertinya ini ungkapan terima kasih kami. Terima kasih telah menitipkan kami di sini. Walaupun di sini bisa terbilang pengeluarannya banyak kan, dan ada itu dari SPP-nya, dari uang makan, belum dari uang jajannya, belum lagi uang yang lain-lainnya lah kan ya. Jazakallahu khairan katsiran. Kepada orang tua saya juga terkhususnya, jazakallah Mak, Pak yang telah menyekolahkan kami di sini jauh-jauh ya Kak. Jauh-jauh saya. Banget lah. Jauh banget. Ini paling jauh nih dia nih, Al-Fatah nih di Kalimantan. Saya juga sebelumnya nggak nyangka Kak sekolah di sini, jauh amat ya Lampung ya. Saya mikir-mikir terkadang, nih saya kok di sini ya gitu. Saya qadarullah kayak Kak, emang dah ditakdirkan oleh Allah untuk sekolah sini, untuk menuntut ilmu di sini. Tapi dulu waktu masuk sini kan belum kenal saya kan ya Iya, awal belum kenal. Itu saya di sini berapa bulan setelah kamu mondok? Iya. Gimana tuh Kak? Misalnya? Waktu kan saya kan belum musyrif sini ya, saya kan masih di reguler apa ya? Saya di reguler juga, tapi duluan Kak Wahyu ke sini tuh. Oh gitu malahan. Iya. Oh duluan saya malahan ya. Oh iya. Cuman saya udah tahu aja pas masa-masa tadlib kan, orientasi, ya pasti ada Kak Wahyu kan ya. Kenal sih dengan Kak Wahyu di situ. Iya. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini tadi bincang-bincang dengan salah satu santri Al-Fatah yang paling jauh nih domisilinya dari Lampung. Tapi ada lagi lebih jauh sih Kak. Si Samo itu orang Thailand. Oh iya, lebih jauh lagi. Itu tuh. Yang di reguler ya? Iya, di reguler. Itu yang paling jauh dari Thailand. Memang ini belum begitu jauh, berarti ya masih dekat lah. Masih di Indonesia. Ya oke, baik ya, terima kasih banyak atas kedatangannya diundang ini di Kang Wahyu nih ya. Kang Wahyu. Alhamdulillah nih udah 2 podcastnya berjalan pada hari ini gitu kan. Ya mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan jadi bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Itu yang bisa kami berikan. Nanti kita coba cari santri lagi yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Siapa yang moto ini, Wi? Hah? Siapa yang motoin?